Indonesia, salam tentara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kata kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat ini. Jangan katakan bahwa Yesus, jangan katakan bahwa Yesus Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau kau percaya, kau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, kau akan dihukum. Nah, Yesus berkata dalam Yohanes 4:6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup dari seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun, tidak dalam dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, tidak semua yang percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Kau dan istri rumahmu akan diselamatkan kalau. Dan juga Alkitab mengatakan bahwa kalau dengan hati percaya engkau dibenarkan, dan dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Roma 10 ayat 9. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Doa dan harapan saya di pagi ini, semangat pagi, semangat roh, semangat Tuhan senantiasa menyertai kita dalam menghadirkan kerajaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Doa dan harapan saya kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan iman, kekuatan Roh Kudus akan terus menyertai kita. Kekuatan doa dan kekuatan iman akan menyertai sehingga kita orang-orang menangan dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang tidak akan melupakan setiap perbuatan baik apapun yang akan dalam Galatia 6 ayat 8 sampai dengan 10. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dalam dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, supaya kita menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita beriman. Puji nama Tuhan. Hukum tabur tuai itu adalah hukum yang tidak mungkin terjadi. Ya. Karena kalau engkau menabur tomat, menanam tomat, hasilnya akan tomat. Tidak akan mungkin hasilnya cabai. Walaupun dengan teknologi sekarang ini bisa pohon, tapi pohonnya itu bisa berbuah bermacam-macam melalui populasi, tempokan dan lain sebagainya, menyatukan beberapa jenis tumbuhan seperti satu pohon dengan teknologi sekarang ini. Tetapi yang mau saya katakan, apapun yang Anda tabur itu akan Anda tuai. Itu akan kembali kepada Anda. Itu sebabnya ada orang berkata, ketika engkau melakukan yang baik, sebenarnya engkau sedang menolong diri. Tapi ketika engkau melakukan yang jahat, sebenarnya engkau sedang menghancurkan diri. Mana lebih kau memilih? Kau menghancurkan dirimu atau memilih untuk mendapat pertolongan, menolong dirimu sendiri? Nah, kalau engkau memilih untuk menolong dirimu, lakukanlah hukum tabur tuai yang baik. Ya, jadi yang pertama yang harus kita ingat adalah apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kalau kita menabur dalam daging, kita akan menuai kebinasaan. Kalau kita menabur dalam kejahatan, kita akan menuai kejahatan dan akan menuai kehancuran dalam hidup kita. Dan akhirnya kebinasaan masa yang akan datang. Jadi tidak perlu kita menuai, ya, melakukan taburan-taburan yang tidak baik. Karena ketika kita menabur yang tidak baik, ya tidak baik juga. Tapi taburlah, ya, kebaikan, taburlah hal-hal yang indah, taburlah kasih, taburlah cinta, taburlah keramah tamahan, taburlah senyuman, taburlah keramah tamahan, supaya engkau juga menerima hal-hal itu
dari sahabat-sahabatmu, dari rekan-rekanmu, dari orang-orang di sekitar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Yang kedua, kalau kita menabur kesalahan, dalam dosa, dalam kejahatan, wow, kita akan dijauhi oleh teman kita, dan kita tidak mempunyai banyak teman, terkecuali teman-teman geng kita, kelompok kita, terbatas. Tapi kalau kita menabur apa yang baik, itu kita menuai banyak teman. Dan kalau kita menabur apa yang itu kesalahan, dosa, kejahatan, kita akan menuai kebinasaan pada akhir, walaupun kita sudah menjatuhkan. Tapi yang mau saya katakan, mari jangan kejahatan yang kita tabur, jangan dosa yang kita tabur. Kejahatan itu bisa merupakan pembunuhan, perampokan, penyiksaan, penganiayaan, dan lain dosa, bisa saja ya mencuri, macam-macam lah. Ya, ya kita manusia ini di tengah-tengah dunia ini, ya kita sudah lihat bagaimana orang-orang yang menabur kejahatan, dan akhirnya kita juga melihat ujung-ujung dari kehidupan mereka. Tapi kita juga sudah lihat orang-orang yang menabur dalam kebaikan, sekalipun mereka bukan orang beriman, kita lihat kebaikan-kebaikan datang kepadanya. Apalagi kita orang percaya, orang yang menerima Tuhan sebagai juru selamat, yang berkata iya, dia tidak dikatakan tidak. Ya, selebihnya adalah dosa. Dan kalau kita lakukan lebih dari situ, kita ada di bawah hukuman. Dan Alkitab mengatakan kepada kita supaya kita tidak menabur dalam dosa, dalam kejahatan, tapi menabur dalam kasih Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kalau kita menabur kebenaran, kita akan menuai kebenaran. Matius 7:12, whatever you are meant to do to you, do also to them. Apa saja yang ingin orang lain lakukan kepadamu, lakukan juga kepada mereka. Kalau engkau menabur yang baik, tapi ini hukum positif. Namanya hukum positif, kita yang terlebih dahulu melakukan. Kita yang terlebih dahulu menabur dalam kebenaran. Dan sehingga kita menuai kebenaran. Ini hukum positif dari itu. Bukan kalau engkau, jangan kamu membunuh, jangan itu. Kalau engkau melakukan ini, maka engkau mendapatkan ini. Kalau engkau, itu benar. Tapi hukum positif. If you want men to do, you do also to do. Apa saja yang ingin engkau lakukan, yang orang ingin lakukan kepada melakukan juga demikian kepada orang. Artinya inisiatif itu datang dari kita. Lakukanlah yang baik, lakukanlah kebenaran. Karena kebenaran tidak akan pernah menghancurkan. Kebenaran, kalau engkau menabur kebenaran itu akan mengangkat untuk tinggi-tinggi dan dalam kemuliaan. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, kita harus melakukan yang benar, kita harus melakukan kehendak Tuhan dan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga tabur tua itu yang kita nikmati adalah apa-apa yang kita tabur. Dan saya mau katakan, taburlah apa yang baik, apa yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan, kasih yang daripada Tuhan, karena kalau itu kau tabur dalam cinta kasih, kita juga akan menuai hal-hal itu. Dan saya sudah melihat, menyaksikan, dan ketika saya melakukan hal hukum tabur Tuhan, satu contoh, ketika saya menabur dalam pembangunan misalnya begitu ya, dan Tuhan juga memberikan saya orang-orang yang ketika saya membangun juga orang mendapatkan. Saya tidak pernah menabur rumah, ya, tapi Tuhan juga memberkati saya. Dan yang mau saya katakan, apa yang kita tabur itu akan juga. Kalau kita tabur yang baik, kita akan tuai yang baik. Kalau kita tabur yang jahat, kita akan tuai. Kiranya ini mengajarkan kita untuk menabur selalu yang baik. Apapun keadaannya, apapun musimnya. Tabur yang baik, yang benar, yang berkenan, yang sesuai dengan kehendak. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan
menolong kami untuk merabu dan baik dan berkenan dalam nama Yesus. Dan kalau engkau sedang sakit apapun, penyakit, datang kepada Tuhan, arahkan kepada Tuhan, percaya bahwa Dia mampu menolong. Segala sakit penyakit yang mereka kita keluar dalam nama Yesus dan lenyapkan segala sakit penyakit mereka, lenyapkan segala kelemahan mereka. Terima kasih. Engkau tahu jadi segala sakit menyembuhkan mereka. Adil buat pertolonganmu, dan bagi engkau yang membutuhkan pertolongan Tuhan, mari arahkan tangan kepada Tuhan. Dia Tuhan, tangan-tangan yang diarahkan kepada membutuhkan pertolongan, mungkin ada masalah, penderitaan, persoalan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, engkau menolong mereka, dan engkau Allah yang menyatakan segala kebaikan kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas tentunya di dalam Yesus Kristus. Dan selamat pagi ini, dan harapan saya kita tetap bisa menjadi terang yang menghadirkan terang kita supaya telah kita dilihat dan orang memuliakan Bapa di surga dan menjadi garam yang dekat ke atas kita. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.